ini, saya ingin mengajak kita semua melihat lebih dekat sebuah profesi yang bekerja untuk masyarakat, untuk perubahan, dan untuk masa depan yang lebih mandiri. Profesi itu adalah fasilitator pemberdayaan. Mungkin sebagian dari kita sering mendengar kata pemberdayaan, tetapi tidak semua benar-benar memahami bagaimana prosesnya. Dan lebih penting lagi, siapa sosok yang berada di balik proses itu? Seorang fasilitator pemberdayaan bukan sekedar pendamping, ia adalah penggerak, motivasi, jembatan komunikasi, dan tempat belajar masyarakat. Apa itu fasilitator pemberdayaan? Fasilitator pemberdayaan adalah seseorang yang membantu masyarakat menyadari potensi yang mereka miliki. Ia tidak datang membawa jawaban yang sudah jadi. Ia datang untuk membantu masyarakat menemukan jawaban itu sendiri. Fasilitator hadir untuk membuka ruang dialog, menghidupkan partisipasi, dan memastikan setiap warga mendapat kesempatan untuk bicara dan berpendapat, dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Mengapa pendamping itu penting? Dalam kehidupan sosial, masyarakat sering dihadapkan pada berbagai persoalan. Pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga hubungan sosial. Tidak semua masyarakat tahu harus mulai dari mana untuk menyelesaikan masalah itu. Disinilah hadir seorang fasilitator. Ia hadir membantu pemandu. Ia membantu masyarakat menilai kebutuhan, menemukan kelebihan, dan menentukan langkah-langkah yang paling tepat. Fasilitator bukan orang yang serba tahu, tetapi ia tahu bagaimana membuat masyarakat menemukan kekuatannya. Tugas awal fasilitator mendengar dan memahami bagi saya, bagian paling penting dari profesi ini adalah mendengarkan. Seorang fasilitator harus mampu menjadi pendengar yang baik, penuh empati dan tanpa menghakimi. Karena dari suara masyarakat, kita bisa memahami realitas yang sedang mereka hadapi. Fasilitator perlu melihat keadaan sebenarnya melalui observasi, memahami budaya lokal, kebiasaan, dan karakter masyarakat. Pendekatan ini digunakan tidak boleh memaksa kehendak, tetapi menyesuaikan dengan nilai-nilai lokal. Fasilitator dan kesetaraan yang paling saya kagumi dari fasilitator ini adalah prinsip kesetaraan. Seorang fasilitator tidak boleh merasa lebih tinggi dari masyarakat. Ia tidak boleh menjadi pengatur, pemimpin tunggal, atau pihak mendominasi proses. Justru sebaliknya, fasilitator harus menciptakan hubungan yang setara, saling menghargai, dan terbuka. Dari situlah kepercayaan muncul, dan tanpa kepercayaan pemberdayaan tidak akan pernah berjalan. Jadi, inilah gambaran awal fasilitator pemberdayaan. Profesi ini bukan hanya tentang bekerja, tetapi memberi ruang bagi masyarakat untuk berkembang, tumbuh, dan mandiri. Saya Mai melanjutkan definisi dasar ini. Selanjutnya Yusnita akan menjawab secara lebih rinci tentang tugas dan tanggung jawab fasilitator dalam proses pemberdayaan. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Sinta Novianti. Di sini sekarang saya akan membahas secara lebih mendalam tentang apa saja tugas dan tanggung jawab seorang fasilitator pemberdayaan. Tugas fasilitator pemberdayaan lebih dari sekedar mendampingi. Tugas fasilitator sangat kuat dan kompleks. Pertama, fasilitator harus melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat. Ini berarti ia harus mengidentifikasi masalah yang paling mendesak, potensi yang paling kuat, serta peluang yang bisa dikembangkan. Pemetaan ini tidak hanya dilakukan dengan wawancara, tapi dengan observasi, diskusi kelompok, dan interaksi sehari-hari. Seringkali kebutuhan masyarakat bukan yang terlihat, tetapi yang mereka rasakan. Fasilitator sebagai pemandu diskusi. Tugas kedua adalah memfasilitasi diskusi. Ini bukan hal mudah. Dalam diskusi kelompok, fasilitator harus memastikan semua suara terdengar. Suara perempuan, suara anak muda, suara orang tua, bahkan suara kelompok minoritas.
Fasilitator menciptakan ruang aman agar masyarakat berani bicara. Ia tidak memihak, tidak mengiring opini, tidak membantu proses agar tetap terarah. Merancang program bersama masyarakat. Tugas selanjutnya adalah membantu masyarakat menyusun rencana kegiatan. Program yang dibuat harus berdasarkan kebutuhan nyata. Misalnya, pelatihan ekonomi kreatif, peningkatan kemampuan parenting, pemberdayaan perempuan, pengelolaan lingkungan, serta literasi digital, dan masih banyak lagi. Semua program harus melibatkan masyarakat sejak awal, karena program dibuat masyarakat sendiri lebih mungkin berhasil dan berkelanjutan. Fasilitator sebagai mediator dan penghubung. Dalam banyak kasus, masyarakat mengalami konflik atau perbedaan pendapat. Di sini, fasilitator berperan sebagai mediator. Ia membantu mencari titik tengah, menjaga agar diskusi tetap menghormati satu sama lain. Selain itu, fasilitator juga menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, dinas, lembaga pendidikan, sektor swasta, ataupun organisasi non-formal. Ia memastikan masyarakat mendapatkan akses yang mereka butuhkan. Fasilitator tidak bekerja sendiri. Satu hal penting, fasilitator tidak bekerja sendirian. Ia bekerja sama tokoh masyarakat, perangkat desa, kelompok perempuan, pemuda, dan seluruh elemen komunitas. Kolaborasi adalah kunci utama. Jadi, itulah tugas fasilitator, bukan hal yang sederhana. Ia menjadi jembatan, mediator, pendamping, pemandu, motivator, dan penggerak. Profesi ini membutuhkan hati yang tulus dan komitmen yang kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andini Putri Suhanti. Di sini saya akan memasuki pembahasan terakhir. Setelah mendengar penjelasan dari Saudari Mai dan Saudari Yusnita, sekarang saya ingin membahas sisi yang lebih dalam dari profesi fasilitator pemberdayaan, yaitu diantaranya ada nilai moral, keterampilan, dan dampak yang akan diciptakan oleh fasilitator itu sendiri. Nah, di poin pertama yaitu nilai moral yang wajib dimiliki. Seorang fasilitator tidak hanya bekerja dengan otak, tetapi juga dengan hati. Nilai moral seperti empati, kejujuran, kesabaran, dan integritas sangatlah penting dimiliki oleh seorang fasilitator. Karena masyarakat akan menilai bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana cara kita melakukannya. Empati membantu kita memahami perasaan masyarakat. Kejujuran menciptakan kepercayaan, kesabaran membuat proses berjalan meski lambat, dan integritas menjaga kualitas setiap langkah. Nah, kemudian ada keterampilan profesional. Selain nilai moral, fasilitator harus memiliki kemampuan profesional seperti yang pertama itu keterampilan komunikasi yang efektif. Kemudian kemampuan memfasilitasi forum, kemampuan menganalisis masalah, kemampuan memanajemen konflik, dan kreativitas dalam mencari solusi, serta fasilitator harus mampu beradaptasi terhadap budaya lokal. Fasilitator ini harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai karakter, kondisi lingkungan, dan dinamika kelompok. Dampak positif dari pemberdayaan itu sendiri, salah satu hal yang paling indah dari profesi ini ialah melihat perubahan yang terjadi. Perubahan itu kadang kecil tetapi sangatlah berarti. Misalnya, masyarakat mulai berani berbicara, perempuan mulai aktif, pemuda lebih berani dalam mengambil peran, munculnya ide-ide baru dari masyarakat itu sendiri, dan perubahan kecil itu ketika dikumpulkan akan menghasilkan perubahan besar yang berkelanjutan. Fasilitator juga ikut tumbuh. Fasilitator bukan hanya mengubah masyarakat, tetapi ia juga ikut dalam perubahan tersebut. Ia belajar memahami manusia, belajar sabar, belajar berkomunikasi, dan belajar menghargai keberagaman karakter yang ada. Profesi ini memberi pengalaman yang tidak ternilai, mengajarkan kita bahwa pemberdayaan bukan hanya tentang program, tetapi tentang rasa kemanusiaan. Jadi, dari penjelasan Saudari Mai, Saudari Yusnita, dan saya sendiri, saya dapat melihat bahwa fasilitator pemberdayaan adalah profesi yang sangat penting.
Profesi ini bekerja langsung bersama masyarakat, menumbuhkan potensi mereka dan menggerakkan perubahan dari dalam. Semoga materi yang saya dan teman saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.